Tuh. Rumah Sakit Bahagia setiap bulannya mengadakan rapat koordinasi apoteker. Rapat ini diadakan untuk membahas mengenai pengkajian pengobatan pasien dalam kurun waktu 1 bulan. Rapat panitia farmasi dan terapi bulan Oktober dimulai. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan sejawat. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang baik. Sebelum kita memulai rapat pada hari ini, marilah kita mengawali dengan doa terlebih dahulu. Untuk Apoteker Kelvin, saya persilahkan. Baik, sebelum kita memulai rapat kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Saya akan memimpin secara universal, berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Apoteker Kelvin. Pada hari ini, saya selaku moderator akan membantu memimpin rapat pada hari ini. Hari ini juga saya akan dibantu oleh Apoteker Anggi selaku notulen. Berikut merupakan agenda kita hari ini. Untuk pembacaan doa sudah kita lewati tadi. Sekarang marilah kita lanjutkan dengan mendengarkan kata sambutan dari Ketua PFT Rumah Sakit Bahagia. Kepada Apoteker Ellen, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi para hadirin sekalian. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti rapat bulanan kita pada pagi hari ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang baik. Singkat saja, dari rapat koordinasi ini, saya berharap kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan kita sebagai tenaga kesehatan. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kata sambutannya. Langsung saja kita mulai diskusinya pada hari ini. Hal yang akan kita bahas adalah terkait pengobatan yang sering kita gunakan, yaitu Fenovibrat dan Gemzil. Baik dilihat dari segi efektivitas, keamanan, keterjangkauan, dan suitabilitasnya. Apabila dari Bapak dan Ibu ada yang ingin mengajukan pendapat, saya persilahkan. Baik, kesempatannya. Saya akan mencoba memulai bahasan ini. Mungkin kita bisa lihat dari alasan mengapa tema ini penting untuk diskusi kita pada rapat ini. Jadi, Gemfibrozil dan Fenovibrat merupakan obat yang diresepkan untuk pasien derita prevalensi dislipidemia menurut penelitian monitoring and determinants of vascular disease atau dalam singkatannya MONICA yang menggunakan ini merupakan populasi di usia 35 sampai 64 tahun dari negara-negara Eropa, Australia, Selandia Baru, dan Kanada ditemukan sebanyak 25% pada pria dan 23% pada wanita dengan rasio kolesterol total atau HDL lebih dari 6 pada laki-laki dan lebih dari 5 pada wanita. Data di Indonesia yang diambil dari Kesehatan Dasar Nasional atau Riskedas tahun 2013 menunjukkan ada 35,9% dari penduduk Indonesia yang berusia lebih dari atau sama dengan 15 tahun dengan kadar kolesterol abnormal. Ini berdasarkan NCEP ATP3 dengan kadar kolesterol lebih dari atau sama dengan 200 per desiliter. Perempuan lebih banyak dari laki-laki dan perkotaan lebih banyak dari pedesaan. Data Riskedas mempunyai proporsi LDL yang lebih dari atau sama dengan 500 mg per desiliter. Dari data ini kita dapat melihat bahwa ada banyak pasien yang mengalami dislipidemia. Oleh karena itu, kita perlu memfokuskan pada pengobatan dislipidemia yang memang sering digunakan, yaitu Fenovibrat dan Gemfibrozil. Begitu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Apoteker Kelvin yang telah menyampaikan terkait pentingnya terapi Fenovibrat dan Gemfibrozil ini. Sekarang kita akan buka sesi diskusi.
dimulai dari perbandingan efektivitas obat antara gemfibrozil dan fenofibrat. Dipersilahkan Bapak dan Ibu menyampaikan pendapatnya. Siap, Kak David. Saya ingin menyampaikan pendapat. Sebelumnya, terima kasih kepada Kak Kelvin. Tujuan utama kita pada rapat kali ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal berdasarkan pengalaman selama bekerja. Terapi fenofibrat dan gemfibrozil ini dapat diberikan kepada pasien dengan dislipidemia. Namun, ada perbedaan efektivitas kedua terapi ini. Menurut Junmi, gemfibrozil lebih efektif untuk menurunkan kadar trigliserida dibandingkan dengan terapi fenofibrat yang lebih efektif dengan kadar kolesterol, total, dan LDL, serta meningkatkan. Apakah ada yang menanggapi? Baik, terima kasih atas pendapatnya Apoteker Nadia. Mau menambahkan, sebenarnya gemfibrozil dan fenofibrat ini kan sama-sama golongan. Nah, mekanismenya itu juga sama, yaitu mempengaruhi uptake dari fatty acid dan menurunkan trigliserida hati, meningkatkan produksi HDL dengan meningkatkan produksi ApoA1 dan ApoA2 pada hati, dan menstimulasi pengurangan komponen LDL-C. Hanya saja ternyata setelah digunakan oleh pasien memang terlihat ada perbedaan keefektivitasannya. Yang dinyatakan pada artikel McCouch et al. 2011, penurunan LDL sebanyak 8% dan peningkatan HDL sebesar 9%. Selain itu juga disebutkan RRR kejadian kardiovaskular gemfibrozil adalah 24%. Sedangkan untuk fenofibrat dinyatakan bahwa ada penurunan trigliserida sebanyak 15%, penurunan LDL sebanyak 21%, dan peningkatan HDL sebesar 3%. RRR kejadian kardiovaskular sebesar 11%. Mungkin sekian tambahan dari saya. Baik, terima kasih Apoteker Nadia dan Asta atas tanggapannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi? Baik, Apoteker Dea, saya ingin menambahkan. Jadi, saya juga sempat membaca artikel McCullough et al. 2011. Nah, di sana juga dicantumkan hasil penelitian The Veteran Affairs HDL Intervention Trial atau FAHIT yang melakukan tes gemfibrozil dibandingkan dengan placebo. Dilihat dari hasil ini dapat menurunkan trigliserida sebanyak 31%. Tidak ada perubahan pada nilai LDL-nya juga dan dapat meningkatkan HDL 6%. Nah, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Apoteker Ellen. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, jadi saya ingin menanggapi. Jika dilihat dari yang dijabarkan oleh Apoteker Nadia, Apoteker Asta, dan Apoteker Ellen, mungkin bisa sedikit tergambar bahwa dari hasil penelitian, gemfibrozil itu memang lebih efektif untuk menurunkan trigliserida ya. Kemudian untuk penurunan LDL lebih efektif dari fenofibrat. Nah, mungkin hanya yang belum terlihat jelas itu adalah efek terapinya terhadap peningkatan HDL kan antara kedua obat ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Apoteker Indah. Mungkin selain dari efektivitas, kita juga bisa membandingkan kedua obat ini dari segi keamanannya. Silakan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menyampaikan mengenai terapi fenofibrat dan gemfibrozil dari segi keamanan. Kita tahu sih bahwa obat golongan fibrat ini dapat menyebabkan efek samping seperti rhabdomyolysis, gangguan ginjal, gagal ginjal, gangguan hati, dan pankreatitis. Menurut Enger 2010, kejadian rhabdomyolysis, gangguan ginjal, gagal ginjal lebih sering terjadi pada pasien yang menggunakan gemfibrozil.
Sedangkan untuk gangguan hati dan pankreatitis lebih sering terjadi pada pasien yang menggunakan fenofibrat, sehingga dapat menjadi pertimbangan dikaitkan dengan komorbiditas pasien. Misalnya, pada pasien dengan gangguan ginjal, apabila harus memilih antara fenofibrat dan gemfibrosil, maka dapat menjadi pertimbangan bahwa efek samping gemfibrosil itu lebih banyak dibanding fenofibrat. Sehingga pasien dengan gagal ginjal lebih baik diberikan fenofibrat dibandingkan gemfibrosil. Saya juga ingin menambahkan pendapat saya terkait keamanan dari terapi fenofibrat dan gemfibrozil ini. Untuk obat gemfibrozil ini juga ada efek samping lain, yaitu nyeri otot dan ketidaknyamanan pada perut. Efek samping ini bersifat jangka pendek. Kalau untuk fenofibrat, selain memiliki gangguan hati dan pankreatitis, fenofibrat juga dapat memberikan efek samping lain seperti miokard infark dan fatal. Saya kutip ini dari jurnalnya 2020. Baik, terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan. Kita sudah melihat perbedaan kedua obat ini, dilihat dari efektivitas dan segi keamanannya. Kemudian jika kita lihat dari stabilitasnya, bagaimana ya Bapak dan Ibu? Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Izinkan saya untuk dapat menyampaikan suitability dari kedua obat tersebut. Topik yang akan saya angkat adalah perbandingan fenofibrat versus gemfibrozil dalam mengatasi hipertrigliseridemia pada pasien dengan acute coronary syndrome. Dalam penentuan pengobatan pasien, tentu kita sebagai tenaga kesehatan harus mempertimbangkan segala aspek untuk memaksimalkan terapi yang akan diterima oleh pasien. Salah satunya itu adalah kesesuaian dengan kondisi dan penyakit penyerta pasien. Menurut Russell et al. 2016, dikatakan trigliserida rata-rata pada kelompok pasien yang menerima terapi fenofibrat lebih rendah dibandingkan dengan kelompok pasien yang menerima terapi gemfibrozil. Sehingga penelitian ini mendukung penggunaan fenofibrat dalam penggunaan hipertrigliseridemia pada pasien dengan acute coronary syndrome. Terima kasih Apoteker Asta atas informasi yang sudah disampaikan. Bagaimana Bapak dan Ibu yang lain? Apakah masih ada yang menanggapi atau menambahkan terkait stabilitas kedua obat ini? Baik, Apoteker Dev, izinkan saya menambahkan terkait dengan penggunaan kedua obat ini. Jadi, menurut penelitian Song et al. 2016, mengatakan bahwa potensi gemfibrozil dapat menurunkan kadar glukosa dalam serum dan penyimpanan glikogen jaringan hati. Oleh karena itu, gemfibrozil lebih disukai untuk profilaksis dan terapi dislipidemia dengan peningkatan kadar glukosa secara bersamaan. Begitu. Baik, terima kasih Apoteker Luis. Kita sudah berdiskusi tadi, kita sudah membahas mengenai gemfibrozil dan fenofibrat, masing-masing dari obat tersebut memiliki positif dan negatifnya. Kemudian bagaimana jika kita lihat dari keterjangkauan atau cost effectiveness-nya, silakan Bapak dan Ibu jika ingin menyampaikan pendapatnya. Baik, jadi saya akan menyampaikan terkait dengan perbandingan dari kedua obat ini dari segi biayanya. Dilihat dari nilai PHP atau Philippines Peso, gemfibrozil ini memiliki PHP 101K atau setara dengan Rp30.648. Sedangkan nilai PHP dari fenofibrat itu adalah 95K atau setara dengan Rp28.827.000. Nah, bila dilihat dari perbandingan harga ini, maka fenofibrat ini memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan dengan gemfibrozil. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Tadi kita juga sudah membahas mengenai perbandingan antara gemfibrozil dan fenofibrat dari segi efektif, keamanan, suitability, dan cost efektivitasnya pada pasien dislipidemia. Apakah Bapak dan Ibu sekalian ada yang ingin menambahi atau menanggapi mengenai topik pembahasan kita pada hari ini? Saya persilahkan. Baik, apabila tidak ada tambahan, sekarang saya persilahkan kepada notulen untuk dapat membacakan hasil dan kesimpulan
pada rapat hari ini. Kepada Saudari Anggi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya untuk Apoteker Dev. Di sini saya akan menampilkan hasil diskusi kita hari ini. Nah, jadi dari tadi kita sudah membahas mengenai membandingkan mengenai gemfibrozil dan juga fenofibrat yang kita lihat dari efektivitasnya, keamanannya, suitability-nya, dan juga cost efektifnya. Nah, di sini memang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya kita lihat dari efektivitas untuk gemfibrozil lebih bagus dalam menurunkan trigliserida dibandingkan dengan fenofibrat. Hanya saja fenofibrat itu lebih bagus dalam menurunkan LDL dibandingkan dengan gemfibrozil. Nah, mungkin di sini memang yang belum terlihat itu adalah terkait efektivitas dalam peningkatan HDL. Sehingga pada pemilihan gemfibrozil dan juga fenofibrat, terkait efektivitasnya ini harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Kemudian jika dilihat dari keamanannya, untuk gemfibrozil, kejadian rhabdomyolisis, gangguan ginjal, dan gagal ginjal ini lebih sering terjadi. Namun pada fenofibrat, kejadian gangguan hati dan juga pankreatitis ini lebih sering terjadi. Nah, hal ini juga kita perlu perhatikan terkait pemilihan obatnya tergantung dari komorbiditas pasien. Selanjutnya itu yang terkait suitability atau kesesuaian. Jadi di sini gemfibrozil itu lebih disukai untuk profil lipidemia dengan peningkatan kadar glukosa secara bersamaan. Sedangkan untuk fenofibrat itu lebih efektif dalam penurunan kadar trigliserida rata-rata pada pasien akut coronary syndrome. Nah, jadi kedua obat ini juga memiliki kelebihan masing-masing dan penentuannya itu juga berdasarkan suitability-nya itu ditentukan pada kondisi dan komorbiditas dari pasien itu tersendiri. Kemudian yang terakhir terkait cost effectiveness, di mana gemfibrozil ini memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan fenofibrat, dan fenofibrat itu memiliki harga yang lebih murah dibandingkan gemfibrozil, jadi dirasa dilihat juga dari efektivitasnya, yang lebih memiliki cost effectiveness lebih tinggi itu adalah fenofibrat. Nah, jadi dari hasil ini kita dapat menentukan penggunaan fibrat, itu khususnya fenofibrat dan gemfibrozil, menyesuaikan kondisi pasien itu sendiri. Jadi misalnya jika kita lihat dari nilai LDL dan juga trigliserida, selain itu juga kita bisa melihat dari komorbid pasien, karena hal ini sangat berdampak pada keamanan ataupun suitability dari pengobatan yang dijalani pasien. Nah, baik Bapak Ibu apoteker sekalian, di sini kita juga memperhatikan terkait pengobatan secara farmakologi untuk pasien, kita juga tetap membantu dalam terapi farmakologi khususnya untuk pasien dislipidemia, karena hal ini akan meningkatkan keberhasilan terapi. Nah, itu mungkin ke pasien lebih disarankan terkait perubahan gaya hidup menjadi yang lebih sehat. Mungkin sekian dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Apoteker David selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparannya. Terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya atas perhatiannya. Begitulah hasil dari rapat kita pada hari ini. Diharapkan hasil dari rapat ini dapat kita aplikasikan dalam pelayanan kita ke masyarakat. Selain itu, hasil rapat kita bisa menjadi acuan untuk meningkatkan kompetensi kita. Itu saja ucapan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan atas kehadirannya dan partisipasinya. Sebagai penutup, mari kita akhiri acara hari ini dengan doa. Kepada Apoteker Kelvin, saya persilahkan. Baik, mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Rapat Panitia Farmasi dan Terapi pada bulan Oktober sudah selesai. Terima kasih.